Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nahdiah. Di sini saya akan menerangkan materi tentang Badan Standarisasi Dunia. Pertama, tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi. Tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi dari hal-hal apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan pada suatu perangkat. Protokol itu adalah aturan-aturan yang mengatur yang digunakan dalam komunikasi. Protokol ini diterapkan dalam komunikasi untuk menghasilkan komunikasi yang efektif. Standarisasi aturan dalam komunikasi dapat disesuaikan dengan perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan komunikasi tersebut, seperti perangkat lunak, perangkat keras, maupun komunikasi dari kedua perangkat tersebut. Lalu, macam-macam badan standarisasi. Pertama, ITU atau International Telecommunication Union, sebuah organisasi internasional yang membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi, baik di bidang layanan, media, dan jaringan yang dipakai, sehingga jaringan telekomunikasi dapat berjalan lancar. ITU bertujuan untuk melakukan standarisasi pengadvokasian spektrum radio dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antar negara yang berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Kedua, IEC adalah organisasi standarisasi internasional yang menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional untuk seluruh bidang elektrik, elektronik, dan teknologi yang terkait atau bidang teknologi elektro. Ketiga, ISO, yaitu organisasi standar internasional yang bergerak di bidang pembuatan standar dari berbagai bidang, termasuk jaringan komunikasi data. ISO membuat rekomendasi teknis tentang antarmuka komunikasi data. Salah satu standar yang berhasil diciptakan oleh ISO adalah standar model ISO atau Open System Interconnection. Keempat, IEEE adalah organisasi yang menetapkan berbagai standar termasuk di bidang jaringan komunikasi data. IEEE bertanggung jawab terhadap masalah pengembangan teknologi yang berhubungan dengan keteknikan elektro dan elektronika. IEEE terdiri atas berbagai ahli di bidang teknik yang menawarkan berbagai pengembangan standar yang bertindak sebagai pihak yang mempercepat pengembangan teknologi baru dalam semua aspek mencakup telekomunikasi, jaringan, komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Kelima, American National Standard Institute atau ANSI adalah lembaga yang mengawasi pengembangan standar konsensus untuk produk, jasa, proses, dan sistem di Amerika Serikat yang secara langsung berdampak pada bisnis di setiap sektor. ANSI juga mengordinasikan standar Amerika Serikat. ANSI memberi akreditasi untuk standar yang dikembangkan oleh perwakilan dari lembaga pemerintah, kelompok konsumen, perusahaan, dan lainnya. Lalu, yang keenam, ATS atau ARNET Trade Association. ARNET mendesain standar High Speed Local Area Network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real-time antara industri dengan komersial marketplace. Ketujuh, CIE, yaitu sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual effect, serta teknologi citra. 8. DISA. DISA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data atau e-business atau electronic business. Organisasi DISA merupakan suatu fondasi yang operasional dan mahir dalam trade elektronik dan komersial yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data exchange. 9. ECA. ECA atau ECA dengan diakreditasi oleh ANSI, American National Standard Institute. EIE memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal major antara lain komponen elektronik, konsumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet atau internet security.
Selanjutnya, Electronic Industries Association atau EIA, yaitu organisasi atau pangkat asosiasi produsen perangkat komunikasi. EIA bertanggung jawab untuk pengembangan dan perawatan standar industri untuk interface antar peralatan pemrosesan data dan komunikasi data, untuk memastikan diproduksi oleh produsen yang berbeda tetap kompatibel. Kemudian ECMA, sebelumnya dikenal sebagai ECMA, lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. ECMA Internasional adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam ECMA Script, sebuah standar yang mengolah JavaScript. Ke-12, ETSI, Erevan Telecommunication Standard Institute, adalah organisasi standar dunia di bidang informasi dan komunikasi. Organisasi ETSI mendukung pengembangan dan pengujian standar teknis global untuk sistem, aplikasi, dan layanan yang mendukung TIC, teknologi informasi dan komunikasi. Organisasi ini berhasil independen dan nirlaba. Yang ke-13, Federal Communication Commission atau FCC. FCC adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. Organisasi ini mengatur segala jenis komunikasi, baik yang luar ataupun ke dalam negeri Amerika Serikat. FCC bertanggung jawab untuk mengatur segala jenis penggunaan perangkat telekomunikasi, baik yang menggunakan radio, televisi, wire, satelit, dan kabel. Berikutnya, Internet Engineering Task Force atau IETF adalah organisasi standar terbuka yang mengembangkan dan mempromosikan standar internet sukarela, khususnya standar yang terdiri dari paket protokol internet. IETF dimulai sebagai kegiatan yang didukung oleh pemerintah federal AS, tetapi sejak 1993 telah beroperasi sebagai fungsi pengembangan standar di bawah naungan Internet Supply, organisasi nirlaba berbasis keanggotaan internasional. Ke-15, INCITS. Organisasi INCITS fokus dalam penciptaan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi atau ICT, meliputi media penyimpanan, processing, transfer, display, dan manajemen, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. Yang ke-16, ITI, Information Technology Industry Council, adalah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika, seperti melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, dan penyediaan kecepatan broadband yang tinggi. Selanjutnya, Asosiasi Industri Telekomunikasi atau TIA adalah suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan Asosiasi Industri Elektronika atau EIA. TIA dikenal terbaik untuk mengembangkan standar pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi sistem pemasangan kabel yang terkoordinasi, sehingga mampu untuk mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi pada masa kini dan mendatang. Ke-18, CAN atau CANelik, bertanggung jawab untuk standarisasi Eropa di bidang teknik listrik. Bersama dengan ETSI dan CAN, ia membentuk sistem Eropa untuk standarisasi teknis. Standar yang diselaraskan oleh badan-badan ini secara teratur diadopsi di banyak negara di luar Eropa yang mengikuti standar teknis Eropa. 7 buah lapisan atau layer OSI antara lain A. Physical layer. Physical layer merupakan layer terbawah pada model referensi OSI layer. Pada layer ini, data yang diterima dari data link layer berupa frame yang diubah menjadi bit, yang kemudian akan dikirim ke alamat tujuan berupa sinyal melalui media komunikasi. Physical layer mendefinisikan bagaimana NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. B. Data link layer. Pada data link layer, data yang diterima dari network layer berupa paket yang kemudian vacuum dengan memberikan layer 2 header. Selanjutnya, data yang dikirim ke physical layer bentuk bit untuk diteruskan ke penerima. Pada penerima, data akan diubah lagi menjadi frame.
kemudian dikirim ke network layer menjadi paket. D. Network layer. Network layer berfungsi untuk mengantarkan paket ke tujuan atau dikenal dengan routing. Network layer mengontrol paket yang akan dikirim ke data link layer dengan cara mencari route yang paling dekat dan cepat. Selain melakukan tugas routing, network layer juga melakukan tugas addressing dan subnetting. D. Transport layer. Transport layer bertugas untuk melakukan proses transportasi dari data yang ditransmisikan melalui sebuah jaringan komputer. Transport layer menangani proses komunikasi dari titik ke titik yang sebenarnya. Data yang diterima oleh transport layer akan dipecah ke dalam segmen dengan ukurannya sesuai dengan yang disyaratkan oleh protokol, dan data dalam bentuk segmen itulah yang akan dikirimkan. Yang kelima, session layer. Session layer membuka, merawat, mengendalikan, dan melakukan hubungan antar host di dalam suatu jaringan. Session layer melakukan kendali terhadap percakapan atau dialog kontrol yang terjadi di antara dua sistem. Dialog kontrol yang mungkin dilakukan adalah simplex, half duplex, dan full duplex. F. Presentation layer. Presentation layer merupakan penerjemah yang menerjemahkan aplikasi menjadi bentuk data yang ditransmisikan ke layar berikutnya. Presentation layer merupakan lapisan di mana data dimulai disajikan dalam bentuk atau format tertentu. G. Application layer. Application layer merupakan penyedia interface atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi di dalam jaringan, yang kemudian membantu mengirim dan menerima pesan yang dikirimkan di dalam jaringan tersebut. Application layer merupakan lapisan yang paling dekat dengan user komputer, karena di dalam sistem jaringan komputer, application layer selalu terkait dari berbagai macam aplikasi dan software yang di dalam komputer. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi Badan Standarisasi Dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.